Ketua masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebenarnya rahmat Allah dan nikmat Allah selalu menyertai kita. Hingga pada siang hari ini, dari pagi tadi kita dikumpul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara kegiatan beribadah kepada Allah. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kembali kita memohon kepada Allah, semoga salawat dan salam ditambah-tambah oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Minta maaf, minta ridha, ulun berceramah bahasa Banjar. Sidin tadi sudah bahasa Indonesia, maka nangka dua nengini bahasa Banjar bercampur hulu sungai. Apa nang sudah Sidin sampaikan tadi rasanya cukup sempurna sudah, apalagi nang ulun sampaikan. Sidin borong habis. Alhamdulillah, beliau tadi dengan panjang lebar menjelaskan, begitulah ahlus sunnah wal jamaah. Kitabus sunnatin ijma'un wa qiyas, arba'atun adillatun bilal tibas. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus sama-sama kita terus berjuang dan terus berjuang hingga akhir hidup kita. Dan kemungkinan besar perjuangan itu dibantu oleh pesantren-pesantren pendidikan agama. Karena kada mungkin di pasar mencetak ulama, kada mungkin juga di paunjunan mencetak tuan guru. Tuan guru kiai itu dicetak di pesantren pada kebanyakannya, walaupun ada juga yang kada lewat pesantren. Maka dari karena itu, untuk memperbanyak ulama, terus menambah-nambah ulama, pesantren harus berjuang habis-habisan, wajah sampai ke hulu-hulunya. Jadikanlah orang-orang yang belajar menjadi ulama yang memegang Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jangan sampai pesantren tamat dalam sebutan, tapi tajwidnya aja belum bisa. 7 tahun belajar di pesantren, tamat dapat ijazah, tajwid nggak bisa, jadi khatib tiap Jumat. Seandainya Jumat itu tiap hari, dia yang jadi khatib. Baca ayat Suhufi Ibrahim wa Musa, itu pun maulid. 7 tahun
tajwidnya belum betul, maka hatib, beliau tadi bilang kalau jadi NO harus hafal Barzanji. Kalau orang NO harus hafal Burdah. Insya Allah kita orang Kalimantan pasti hafal Barzanji. Coba bilang Barzanji. Artinya harus hafal Maulid, memuji Rasulullah. Burdah hafal, Barzanji hafal, Ad-Dibai hafal. Ini pakai gamis, pakai bolang, Musa jadi hatib juga. Ma inna ilaina yawmum thumma hisabahum. Maka tukang talakin dia juga serabarasok. Innal jannata haq. Bunyi 7 tahun di pesantren. Haq. Itu tak tawa. Mana tajwidnya? Mana cara bacaannya yang benar? Pesantrenlah berusaha sedapat mungkin. Fakta telah bicara, manakala kendala di pesantren telah nyata. Berapa banyak santri-santri yang belajar di pesantren tapi kitab kada kawatama. Ini fakta. Harus jadi pikiran guru-guru, pimpinan-pimpinan pesantren. Kayak apa supaya kitab nang dikaji tamat. Bacaannya i'anah tapi 2 jilid aja. Tugin untung-untungan munturun tarus. Bacaannya Bajuri, Fathul Wahab, tapi nggak ada yang tamat. Nahu mulai dari Jurumiyah sambatannya harat aja bang, sampai Alfiyah Ibnu Malik setengah jalan lulus. Akhirnya membaca nahu tepuntang pantil, mentalap ilim wajat-wajat. Mentalap ilim wajat-wajat, mati isidin bertaan. Nyata isidin gak ada salah. Anak membarisi kalau pina luput. Anak mentalabel ilma wajat-wajat, kada wani rasa ragu-ragu juga, jadi mentalap ilim wajat-wajat. Bebayanya bisa nahu, apalagi qalallahi makinnya tawakan orang sealaman, tuan guru pulang gonol kayak pada bola. Berusahalah bagaimana caranya agar kita orang Islam mengenal agama, dan agama itu dikenal dengan kitab-kitab ulama. Dan kitab-kitab ulama ya ada yang Melayu, ada yang gundul. Melayu, bahasa Melayu mungkin nggak pakai ilmu alat, tapi kalau kitab gundul botak, ini harus pakai ilmu alat. Nggak mungkin bisa didapat agama kalau nggak belajar, dan belajar harus sama guru. Itu yang kata beliau tadi, taklid. Nggak bisa kita langsung berguru ke Rasulullah, zamannya aja beda. Zaman kita zaman ini bang, harus berguru. Jangan berguru kepada kiai Google, Ustadz YouTube. Yang mana sanadnya, mana ijazahnya? Bergurulah kepada guru. Guru tadi sama guru lagi, guru tadi sama guru lagi.
hingga sampai kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Bukan hanya di daerah mereka menuntut ilmu, mereka pergi jauh mencari guru agar dapat ilmu yang bermanfaat, mengaji bertahun-tahun kitab yang mereka baca. Itu pula yang nanti akan mereka ajarkan kepada masyarakat hingga dibangun pesantren. Di sana diajarkan ilmu alat, ilmu hukum agama, baik tauhidnya, baik fikihnya, baik tasawufnya. Mereka ada sumber kitab yang mereka pegang. Kalau nya berguru ada belajar seronganan nukar kitab tugin di pasar, lepasan jualan tukang ojek, baca ay seronganan. Gara-gara kada beguru sinyataan kullu apa habbatun sauda sifa min kulli da, gara-gara kada beguru tu kitab dimakannya rayap gagat hingga titiknya satu jadi dua, hayatun sauda sifa min kulli da. Harusnya habbatun sauda jintan irang obat segala penyakit, karena titik dua hayatun sauda sifa min kulli da, tadung hirang obat penyakit. Karena kada beguru salah paham lalu mengacak kayak ketadong, insya Allah memang sembuh penyakit, mati. Panitia ini pintar menyuruh ulun berceramah, jadi sama loconya. Jam 12 lapar sama, haus sama, panas kurang lebih, tapi nang manang pian bulik pian teduhulu sampai belum jauh putar dulu ban hanya sampai. Para habaib arim ulama, jabat pemerintah, tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah, berusahalah kita untuk jangan sampai ulama itu hilang. Jangan sampai ulama itu yang ada hanya ulamaan. Imbas sudah begamis bebulang sambat tulang Kiai Haji, di undangan betulis Kiai Haji Usman, Kahah Usman, tertinggal Kahah nggak mau datang, padahal Kahah bisa aja pelatnya mobil kaltek. Ulama enggak cuma ulamaan. Akhirnya timbullah para penceramah, para dai yang ngakunya ulama tapi enggak ada ilmu agama. Dapatnya hanya di majalah, di Google, di YouTube, simpanan Kai Bahari, buku Kai, buku Datu, ilmu rahasia. Saking rahasianya inya gini ngerekam baca. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Itu nanti akan datang masanya. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka bakal mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, kada benar, lalu sesatlah mereka, salahlah mereka, bahkan menyesatkan orang lain. Ini yang pertama, benteng kita. Mari kita kembali semangat. Gimana caranya agar para pelajar, terutama di pesantren, bisa ilmu alat, bisa tahu di agama, agar mereka nanti tamat, baca kitabnya benar, pahamannya benar, tauhidnya benar, fikihnya benar, tasawufnya benar, berdasarkan akan ulama-ulama, berdasarkan kitab-kitab yang muktabar. Jangan sampai maalang-alang, ngarangin maalang-alang. Nang lebih aneh lah dipaksa. Sekolah 7 tahun di Banjar di pesantren, habis tamat 7 tahun nuntut di Aras. Tahu di Aras? Pokok sekolah tinggi gitu aja. 7 tahun tamat di Banjar, melanjutkan entah kemana, ke Aras kali.
pulang dari Aras ke Banjar, nyalahin pesantren yang asal dia nuntut di situ. Tahlil bid'ah, talqin bid'ah, padahal dia diajarin talqin 7 tahun, dia diajarin itu tahlil 7 tahun. Pulang dari Aras, siapakah gurunya di Aras itu kada tahu juga. Kulik mahantami guru-guru nang ada, guru-guru nang seberatan majar datu jar neraka berataan. Ini aneh lagi, cari aja di dunia ada orangnya, mudahan jangan kita. Harus kita jaga tamat benar-benar bisa, agar supaya kita bisa mengaji ulang ilmunya ulama, fikih bisa kembali diulang, tauhid kembali diulang, tasawuf kembali diulang, kemudian dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan. Sungguh nikmat paling besar di alam semesta, di antaranya ilmu dan ulama. Dengan ilmu kemuliaan kita dapat. Kada nyaman jawabang didengarlah bungol tuh, kada nyaman didengar. Bungol nyaman lah didengar. Bungol tuh bodoh. Kada nyaman didengar. Bungol. Makanan saking toh hinanya bungol, orang bungol disambat bungol kada ada nahakunnya. Orang ini sudah bodoh, kita panggil bodoh, tempelengnya kita. Itu jahatnya bungol. Jahatnya bungol, orang bungol kada akon disambat bungol, tapi tatap aja bungol. Dengan ilmu lalu jadi mulia. Nyaman juga bang be ilmu. Nangaran be ilmu nyaman juga, kada ragu-ragu berjalan, kada ragu-ragu hidup. Orang bungul tuh ragu-ragu, asa maju aja, asa mundur, asa iya, asa lain, iya lain, iya lain, iya tahi, jangan sama ya. Gara-gara bungul, jasikong amas, jasikong tahi, amas jangan kawan, tahi, amas, menjepek, iya, jangan ya bungul, jangan kada bungul, kada terjabak. Kadangnya nyamannya bungol, bingung. Orang tulak umrah tulak bungol, tawaf bingung, sa'i bingung. Kenapa? Bungol. Sampai balik ke hotel bingung, bungol. Coba orang berilmu, yakin, punya percaya diri, namanya juga berilmu, punya pengetahuan. Kadangnya nyamannya bungol, hendak beagak tasupani, supan, HP larang aja, SMS kada bisa, asa tasupani, berbunyi telepon, kurangnya ada, jadi pasami bang. Bila berbunyi telepon pian, pian kata hendak mangkat, padahal kan orangnya ada. Berbunyi telepon, orangnya ada. Tak apa ya berbunyi, bungolnya nih siden dipadahi sudah orangnya ada. Ning, ya berbunyi telepon ning. Siapa nang bungol? Sidin nang bungol. Orangnya ada di sini. Nyabungol tadi pak. Belajar main SMS, Pina sudah bisa pinanya, disuruh hem SMS. Dua ini aku tulisan kok ada baik. Ini bungol digaduh, apa lagi di sini SMS tulisan kok ada baik. Ngalih orang kok kita ngalih orang membaca, dokter tuh ngalih kalau dibaca ngalih lagi tulisan kok. Nah, bungol 2 kali ya ini. Maka berusahalah kita untuk menjadikan pelajar-pelajar kita berilmu
Sekarang kita merasakan betapa pendidikan sepertinya diganggu-ganggu. Orang yang menuntut ilmu agama sepertinya tidak mulus berjalan menuntut ilmu agama. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang mengganggu, terutama iblis, syaitan, nafsu, menghalang-halangi tujuan kita untuk menjadi ulama. Ada orang tua yang kadang-kadang nggak berani menyekolahkan anaknya kepada agama. Kenapa? Takut miskin. Makan apa kena anak unda? Ya makan nasi, bapak makan batu. Makan nasi, hanya bungul-bungul anak piana. Jadi apa ini kalau sekolah kena di agama? Ya jadi manusia. Jadi hantu bang. Kedua nih, ada anak kuitannya kadang-kadang menyekolahkan dengan kuat semangat, diantar tuh anak. Sekalinya balum abahnya bulik, inya sudah bulik berdahulu ke rumah. Kadang mau sekolah, memukai lawan aja nak abah. Wali Allah Ta'ala mana nih? Ini aku antar di pesantren, ada sudah di rumah. Yang ini belum turun sekolah jadi wali sudah. Pun sekolah di mana disuruh sekolah. Sampai kuitannya merayu, maka ini ikam sudah naikam sekolah di agama. Kada baik, nah ini aja sudah ikam begawi, aku nang sekolah. Dan saking merayunya nih lawan anak supaya anak tahu di agama, kadanya nyaman ya. Men sudah di rumah anak lelaki gonol jadi imam, Allahu Akbar, nyaman nang rumah menangis, nang abah menangis. Kenapa? Bongol. Ada bisa jadi imam menangis. Iya lah. Bahagia hati bisi anak bisa jadi imam. Kada kegampangan. Tuntung sembahyang bewirit, kada tabulirit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus ya balung bewirit ya Firdaus kasungsungan. Ya jakannya Tuhan tuh manusia, Tuhannya takajud. Jangan Tuhan tuh manusia takajud, Tuhan asik santai. Dikirim orang salam nih bawirit, dikata Firdaus ya Allah, Firdaus. Jadi jarang rakib atit, ha? Allah. Iya. Wirid enggak. Bisa aja jadi belakang tuh bewirit. Buktinya penyaring aja orang nggak tadi bisa. Ya latif, oh ya tape, ya sapi, oh ya kambing. Ini ada yang mimpin sudah, ada yang mimpin. Masing-masing pulangan, masing-masing bewirit. Mana hafal ada yang mimpin aja luput, salah. Maka nama adu-adu ya latif. Iya nyaring sudah bilanya azan nang tuan guru ini menjawab ya lasana, jadi tuan guru la haula wala quwata illa billah, melajari jamaah nih jawabannya itu dilajari jaluput ya lasana la hawa wala maka dilajari sudah. Apalagi kada dilajari itu nang jadi bewirit tuh imam tuh penyaring melajari nang dilajari jak tapi bisa. Dan bubuhan kita nih juga mau kurang lebih hantu juga. Hingga bila para ayatul kursi keluaran dari masjid. Mau dibakula lawan hantu tuh. Sudah mengerti juga. Bila sudah bab la ilaha illallah wa la syarikalah, ikut aja dulu. Allahumma ajirni minat, ikut aja. Udah pada dekat ayatul kursi keluar 1, 2, ini kurang lebih keluarga jin kali. Takut sama ayatul kursi. Itu kita yang malas. Orang yang jadi imam udah ngajarin kita, mimpin kita, membimbing kita. Allahu Akbar. Sholat taraweh biasanya
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Ada aja yang dibuncuk salim. Padahal nyaring dan dipimpin makan. Ada jadi hujung salim, jadinya salim pun. Padahal diajarin, sudah dibimbing. Ketika orang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, ya kan? Dia salim. Maka pulang imam baca Fatihahnya santai aja dulu, terawih nih. Imam baca surah hanya siap berdiri. Moler banar, malas banar terawih. Maka dipadahi jangan mulai takbir, tong juanda terawih ya. Kali banar kalau melawan. Iya, pas witir mukadimahnya yang 2 rakaat pasti ayatnya sabbihis. Udah nyantai broko dulu. Malam 1, malam 2, malam 3, malam ke-10 jadi imam bungol banget. Bila ndak mukaddimah witir pasti brokok. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi jangan kawan 3 bilah. Kalau 3 bilah bisa Yasin. Kalau 3 bilah mau nyucul berapa? Allahu Akbar. Tahu tuh rasa. Kata bilang nakal mana jadi makmum. Baca sidin Yasin. Allahu Akbar. Jadi makmum lah. Pungulnya. Jadi imam keserang dah. Belawan di pungul sekampungan. Itu nang jadi betah bapak berpimpinan bewirip tuh ada imamnya nang melajari kan dilajari aja sudah, apalagi bebinian nih dah anu bewirip ilmu dadangaran. Nah itu dadangaran-ngarannya bebinian minyak itu aja mana bisa bewirip. Tasbih aja gimana jadi jarak anu nih rakit teh ponkep apa nang dibacanya tuh udah pakai komputer sudah nama meneliti ada keluar huruf-hurufnya anu bebinian tak bebinian nih anu ibadah sir kuat. Tapi kalau sudah bepandar merotet, waduh, jaring pada guru. Kadada bebinian di sini, kadada. Orang kata di sini, kadada di sini, kadada situ. Mari kita sama-sama berpikir dan berpikir gimana caranya kita bisa di Banjarmasin khususnya mencetak ulama seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama yang juga kita peringati haulnya pada hari ini. Itu Darussalam mencetak ulama sangat amat banyak. Hampir semua orang yang lulus di Darussalam menjadi tuan guru ulama besar. Kenapa? Ya karena mereka mikirkan gimana pelajar jadi ulama, gimana orang yang belajar jadi ulama. Maaf ketika ulama sudah menomorsatukan harta dan kekayaan, ketika ulama sudah menyenangi kemewahan dunia, mengalahkan ilmu dan pengetahuan agama, ilmu pun cemburu bahkan pergi dari otak dan hati ulama tersebut. Gara-gara kalau seorang guru sudah mikirkan gajian wassalam sampai gelar gurunya itu almanak. Karena bila tanggal 1 betagih gajian, bila tanggal 1 betagih gajian sampai gelarnya orang asagap
Al-Idrus, ini ada Al-Manak. Kalau sudah dunia menjadi nomor satu di hatinya, maka dia nggak mungkin memikirkan pelajarnya menjadi ulama. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Kayak apa makan nyaman, kayak apa berumah nyaman, kayak apa berjalan nyaman. Itu aja yang dipikirkannya siang dan malam. Kada mau makan kepala sapat, padahal bahari waktu menuntut di pesantren kepala sapat yang dihantuk. Nasi, ya Allah, dipandang kada bunga dirasa terpaksa memaksa. Mau kada mau daripada lapar, hakun aja. Tapi mas sudah jadi ulama, kenapa? Jadi hatib membuka amplop, wah patah tangan, ngatus, ada kalau wawa dah. Ngatus rupiah, ada orang hutan kan, patah tangan, ngomongnya, anda mengarang khutbah ini seminggu mulai. Baik kedusah jadi hatib pujar sidin tadi, kedusah jadi apa? Jadi NO, munnya bubuhan NO mencari duit, kedusah jadi NO. Kita di Banjarmasin yakin orang Banjarmasin kada pernah kesulitan duit. Nggak mungkin bisa uang masuk di gigi, nggak pernah kesulitan duit. Ulama harusnya lapar, dia yang berani maju ke depan. Lapar bukan masalahku, caci maki bukan masalahku, dihina bukan masalahku. Kata beliau tadi, berani berkata benar walau hanya seorang diri. Semua orang sudah melepas kebenaran, kita berani berkata benar. Kada diberi orang makan, tetap bertahan di kebenaran. Itu ulama. Mun ulun ini kada kawa jadi ulama, jadi muridnya belum bujur. Kurang bener ya menyambat guru. Jadi muridnya belum benar, apalagi jadi tuan guru. Kita dengar cerita orang-orang tua dahulu ketika ngajar di pesantren. Lihat, guru Kiai Haji Anang Syarani punya rumah enggak? Pak Bupati tahu ceritanya. Kada ada bisi rumah mewah, tetap jadi tuan guru. Orang-orang bahari muhanya santai aja. Ini tuan guru harus diambil ibu mobil. Bila diambil betosa suruh sidin bulik. Ada ke itu tuan guru. Tuan guru harus memahami kehidupan. Bukan hanya nyaman yang disyukuri, tapi sakit pun kalau bisa disyukuri. Itu tuan guru. Senyum aja. Itu tuan guru. Coba lihat manakib orang-orang soleh. Lihat. Malu rasanya. Oleh karena itu, kita sama-sama berusaha mencetak ulama, menjadikan ulama panutan kepada masyarakat secara umum. Terutama dalam kitab Ad-Dasuki bilang, seorang ulama pertama punya ilmu, yang kedua az-zahidina biqulubihim fi hadzal aradil hadir. Harus menyukuri apa yang ada, kada usah mencari nang kadada. Nang kadada dicari, orang kadada itu dijepai. Kenapa lagi? Ini hulu sungainya nang keluar. Az-zahidina biqulubihim, mereka walaupun kaya mereka nggak takut miskin. Buktinya mereka suka membantu, suka bersedekah. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Harta bukan apa-apa di mata mereka. Hilang harta nggak masalah, ilmu yang mereka banggakan, mereka syukuri, mereka bahagia. Mari kita jangan sedih kalau menyembahyangkan orang mati kada diamploki orang. Ya memang orang mati kada kau beri amplop. Kan usah mengharap sama orang mati supaya dapat amplok ini gin mati, kasihan.
yang jadi imam sembahyang jenazah kudu sama hayal-hayal, pilihnya orang sugih nang mati temannya kena amplopnya bisa jak ada karena sugihnya ingin berajut lalu sah Allahu Akbar mahyang tuntung selesai boleh guru ini ampunkan guru mulai pura-pura ada mendengar aja mari ini ulama dan ini yang harus kita bangkitkan mulai sekarang bahwa ulama bukan dibudaki oleh dunia tapi harus membudaki dunia. Kalau sudah ulama dibudaki dunia, ulama itu akan mudah dibeli oleh apapun. Julungi orang itik seikongin mau ubah hukum. Julungi orang itik seikong sih dengan itik. Nah guru aja. Itik seikong guru jadi nah asalnya hukumnya haram dikit jadi bakwakan guru haram dikit yes jangan kenapa? Ya karena sidin gila itik dua ikung harganya sama liar itik halabiu dua ikung sama liar hebat kayak itiknya ada bisa berpendar kah ada kayak arwana kah ada kayak lohan kah ada biasa warnanya kah bagus dah sama liar sekalinya dikira harganya sama liar sayanya sama tia laju bukan sama liar tadi pak mudahan doakan ulun khususan dan semua ulama di Banjarmasin benar-benar menjaga Banjarmasin jangan sampai dunia yang ada ini membudaki kita malah kita yang membudaki dunia di tangan kita bukan dunia yang memegang tangannya kita. Kenapa? Karena memang semua sudah tahu bahwa dunia termasuk musuh yang harus diperhatikan. Coba aja menurang kada tahan sakit ya kada tahan sakit pada hulu di mapa patuh guring basi ayo dapatnya mati lampu lo menyumpahi ya bongol tambuk kurang ajar PLN ini ya bunyinya lampu penyala aku bayar tiap bulan ganti aja sudah PLN tuh jadi pakai lilin artinya PLN pakai lilin bongol tambuk bangsat kurang ajar hantu tambuna ada bau inya sangit dai asinya mati. Coba orang yang biasa santai aja panas beranai dingin beranai mati lampu kata repotnya telanjang kayak gini memang orang terbiasa kenapa nang kayak pian-pian luar hati orang biasa santai apa nasan ini penjelasan antara dua jeneng kan berdiri nih bisa lapar bisa mau bangun malu ini aja sebagai isi mungkin dari ceramah yang ulun sampaikan. Satu, mari kita menyadari ilmu dan ulama nikmat yang luar biasa. Ilmu warisan Rasulullah, ulama adalah mazharnya Rasulullah, maka dua-duanya nikmat yang sangat amat luar biasa. Jadikanlah pesantren mencetak ulama yang ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber dari kitab yang muktabar. Ajarkan kepada mereka sampai tamat dan khatam. Jadikanlah pesantren sebuah jalan agar memperbanyak ulama terutama di Banjarmasin hingga kadada lagi status uulamaan, benar-benar ulama. Dan mudah-mudahan dengan berkat perjuangan yang kita usahakan, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan-urusan kita. Sebagai penutup, contohlah orang yang kita hauli hari ini. Beliau berjuang bukan untuk diri beliau, tapi memikirkan gimana orang menjadi ulama yang mengikuti ulama, menjadi ulama yang tahu dengan ulama, bukan menjadi ulama yang hanya ngikut Quran dan hadis, menjadi ulama nggak tahu sama ulama,
Inilah perjuangan beliau yang setidak-tidaknya harus kita ikuti sedikit demi sedikit. Ampun maaf ridha, zuhur sudah parak. Mudah-mudahan dengan berkat kita berhadir semua pada hari ini dapat berkah, dapat rahmah, dapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf kalau ulun banyak kesalah pender, minta ridho, minta maaf dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.